Shalom. Terima kasih kesempatan ini. Di sini saya menjelaskan tentang materi teologi perjanjian baru. Saya di sini menjelaskan 3 bagian, yaitu introduksi teologi perjanjian baru, Injil Sinoptik, dan Injil Matius. Mari kita satu persatu membahas tentang materi yang kita ajarkan ataupun yang kita bahas pada sore hari ini. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu introduksi teologi perjanjian baru. Pertama-tama, kata teologi berasal dari 2 kata ataupun berasal dari 2 akar kata, yaitu theos dan logos. Theos berarti Allah dan logos berarti firman ataupun perkataan. Jadi ketika saya simpulkan bahwa teologi adalah hal yang mempelajari Allah ataupun cara kita untuk mempelajari tentang Allah. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa tujuan dalam berteologi ataupun dalam berteologi, Allah adalah sumber teologi dan tujuan kita berteologi. Adapun teologi perjanjian baru. Teologi perjanjian baru terdiri dari 27 kitab, dari kitab Matius sampai kitab Wahyu. Dan fungsi kita untuk mempelajari teologi perjanjian baru ini adalah untuk kita mengetahui pelayanan Yesus ataupun pekerjaan Yesus yang dia teladani kepada kita sehingga dia turun ke bumi, apapun pekerjaannya yang dia lakukan di bumi ini. Itulah fungsi kita mempelajari teologi perjanjian baru. Teologi perjanjian baru merupakan Alkitabiah yang bersifat Alkitabiah, yang deskriptif, menggambarkan, di mana Alkitab perjanjian baru ini sangat menggambarkan karena Yesus sendiri datang bukan hanya tentang firman ataupun perkataan saja, tetapi Yesus langsung menggambarkan dirinya ke dalam perjanjian baru yang telah datang dan dilahirkan. Ketika kita mendekatinya dalam teologi perjanjian baru, kita mempunyai metode analisis yang harus kita pergunakan dalam teologi perjanjian baru. Analisis berarti menyelidiki ataupun penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa, di mana teologi perjanjian baru menyelidiki ataupun penyelidikan tentang hal-hal yang terjadi pada teologi-teologi yang sekarang ini sedang diperdebatkan dalam teologi perjanjian baru. Hubungan teologi dan PL sangatlah diperdebatkan pada masa ini ataupun sangat menjadi masalah yang menarik dalam dunia saat ini. Banyak pandangan-pandangan tentang para teolog tentang teologi perjanjian baru ini yang sekarang ini sedang paling menarik dalam dunia ini. Saya mengambil satu perkataan ataupun satu pendapat dari seorang teolog yang bernama Marcion. Marcion ini menegaskan bahwa dia menolak perjanjian lama karena perjanjian lama adalah sisa barang ataupun barang sisa atau hanya penyembahan berhala. Dia beranggapan bahwa perjanjian lama itu tidak perlu diterima ataupun perjanjian lama itu hanya barang sisa dan tidak berguna lagi, dan perjanjian lama itu hanya agama penyembahan berhala. Mungkin dia beranggapan bahwa agama-agama pada zaman perjanjian lama itu hanya tentang penyembahan berhala, makanya dia menolak perjanjian lama. Tetapi pendapat ini adalah pendapat yang sangat salah ataupun yang tidak dapat kita pegang dan kita dapat percayai. Tetapi pandangan yang bisa kita percayai adalah pandangan tentang Alkitab, di mana pandangan tentang Alkitab ada 2, yaitu perjanjian lama memandang ke depan dan perjanjian baru memandang ke belakang. Di sini saya menjelaskan bahwa perjanjian lama memandang ke depan ini berarti dari perjanjian lama ataupun nabi-nabi yang menyampaikan nubuat dari perjanjian lama itu mengharapi bahwa Yesus Kristus ataupun penyelamat akan datang ke dalam dunia. Makanya ada perjanjian baru kemudian untuk menyelamatkan dosa-dosa umat manusia. Dan perjanjian baru memandang ke belakang, artinya perjanjian baru ini digenapi oleh nubuat-nubuat yang lama ataupun nubuat-nubuat para nabi pada perjanjian lama, sehingga perjanjian baru ini digenapi oleh nubuat-nubuat yang ada dalam perjanjian lama. Dan perjanjian baru ini nyata ataupun saling memandang. Jadi bisa saya simpulkan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru ini saling berkaitan dan saling melengkapi karena mereka saling memiliki keterkaitan masing-masing. Kita akan membahas tentang sejarah teologi perjanjian baru. Pada mulanya ataupun pada 2 abad terakhir ini, teologi perjanjian baru tidak diminati sekali oleh seseorang ataupun orang-orang. Yang paling diminati pada saat itu hanya tentang
teologi dogmatik, di mana teologi dogmatik sudah beredar di mana-mana. Tetapi pada saat seorang teolog yang bernama J.P. Gabler menceramah ataupun memberikan kritikan tentang teologi dogmatik ini, maka disitulah mulainya sejarah dari teologi perjanjian baru, di mana ada para teolog-teolog yang menyampaikan tentang pendapat tentang teologi perjanjian baru ini. Dan adapun metodologi teologi perjanjian baru, metodologi adalah cara kita menyelidiki teologi perjanjian baru ataupun metode kita dalam mempelajari perjanjian baru. Banyak metode yang dipakai oleh para teolog sekarang ini. Metode yang dipakai oleh para teolog saat ini ada beberapa bagian. Di sini saya menyampaikan 3 bagian, yaitu 1, pewahyuan. Pewahyuan adalah progresif maju yang berkulminasi dalam wahyu yang berkaitan dengan Kristus, di mana teologi perjanjian baru harus berusaha menggambarkan kulminasi doktrin berkaitan dengan Kristus dan penebusan, di mana teologi perjanjian baru ini harus mampu menggambarkan tentang Yesus Kristus dan harus mampu menjelaskan Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Itu yang namanya pewahyuan, di mana harus bisa menggambarkan tentang Yesus dan harus bisa dan teologi perjanjian baru harus berkaitan tentang Yesus Kristus tersebut. Yang kedua yaitu yang dipakai oleh para teolog untuk metodologi teologi perjanjian baru, itu penekanan dari PB. Penekanan dari PB itu adalah kepercayaan kematian dan kebangkitan Kristus serta pengharapan akan kedatangannya yang kedua, di mana perjanjian baru juga harus menekankan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus serta kedatangannya yang kedua kali, di mana kita harus mempercayai juga bahwa Yesus itu mati dan hidup kembali dan akan kedatangannya kedua kali. Disitulah mengapa kita harus memberikan metode-metode dalam teologi perjanjian baru. Yang kita pakai itu penekanan dari PB, apa yang ditekankan dari PB, dan yang ketiga itu teologi PB. Harus mengakui bahwa pengajaran Yesus dan pengajaran dari penulis PB lainnya tidak kontradiksi, melainkan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Di mana dalam teologi perjanjian baru banyak penulis-penulis ataupun penulis kitab yang 27 ini berbeda-beda. Dan di sini dalam metode penelitian ini harus ataupun penulis-penulis yang menulis teologi PB harus mempunyai kesatuan dan harmonis, di mana tidak saling mendobrak ataupun tidak saling menjatuhkan, tetapi saling mendukung ataupun saling satu kesatuan. Berarti satu kesatuan dan harmonis yang bagaimana saling mendukung dan memang ajaran yang benar tentang yang diajarkan Yesus ataupun yang diinginkan Yesus. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua ataupun bab 2, Injil Sinoptik. Injil Sinoptik ini terdiri dari 2 bagian, ataupun dalam bahasa Yunani terdiri dari 2 akar kata, yaitu sin artinya bersama dan optanomai artinya melihat. Jadi ketika saya simpulkan begini, sinoptik itu adalah pandangan yang sama tentang Alkitab ataupun Injil yang ketiga ini. Pertama-tama kita harus mempelajari dulu Injil Sinoptik. Injil Sinoptik ini terdiri dari 2 kitab, Matius, Markus, dan Lukas. Jadi sinoptik ini mempunyai pandangan yang sama tentang Yesus Kristus, ataupun mereka berpandangan yang sama tentang Yesus Kristus ataupun kelahiran Yesus Kristus sendiri. Jadi dalam Injil Markus, 90% isi dari Injil Markus itu terdapat dalam Injil Matius, dan 50% Injil Markus terdapat dalam Injil Lukas, dan sekitar 20-35 ayat yang merupakan perkataan Yesus yang terdapat dalam Injil Matius. Susunan kitab-kitab Injil Sinoptik ini yang pertama sekali diciptakan ataupun yang pertama sekali kitab ini yaitu Markus sendiri, ataupun kitab yang paling tua itu kitab Markus. Jadi ketiga kitab ini, Matius, Markus dan Lukas, itu mempunyai kesamaan dalam menilai Yesus. Mungkin banyak pertanyaan ataupun muncul pertanyaan kepada kita, mengapa kitab ini ataupun kitab ketiga ini tidak disatukan saja? Tetapi kan mereka banyak kesamaan. Banyak orang-orang yang mempunyai tanggapan begitu. Tetapi dalam hal ini saya menjelaskan bahwa ketika ketiga kitab ini disatukan, maka kekayaan akan satu kitab tersebut akan hilang
ataupun inti dari satu kitab tersebut akan hilang, dan orang-orang tidak meminati ataupun tidak ingin mengetahui tentang Injil sinoptik ini ataupun tentang kelahiran Yesus yang ditekankan dalam Injil sinoptik ini. Banyak teori-teori tentang menghadapi kenyataan tentang disusun beberapa teori, ataupun banyak pendapat ataupun teori-teori yang ada dalam Injil sinoptik ini. Di sini ada nomor satu, itu teori tradisi lisan. Teori tradisi lisan ini dikemukakan ataupun ditemukan oleh J.G. von Harder pada tahun 1744 sampai 1803. Teori ini menyatakan bahwa fakta-fakta mengenai Yesus telah dikumpulkan dan disusun, kemudian dihafalkan. Dia beranggapan bahwa teori-teori tentang perjanjian baru ini telah dihafalkan ataupun telah disusun oleh seseorang, dan akhirnya disampaikan secara lisan dan dalam bentuk yang hampir pasti, tetapi tidak ada bahan dalam bentuk tertulis dan dalam sebelum Injil sinoptik. Jadi dia beranggapan bahwa Injil sinoptik ini telah disusun terlebih dahulu ataupun telah dihafalkan baru disampaikan secara lisan. Dan banyak lagi teori-teori tentang Injil sinoptik ini, tapi saya memberikan kita ataupun mengambil satu teori yang saya ambil, itu teori dua dokumen. Teori ini mengajarkan bahwa kitab Matius dan Lukas mengambil bahan yang sama dari Markus, dan kitab Markus merupakan Injil yang ditulis paling awal. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Injil Markus adalah Injil yang paling tua ataupun Injil yang pertama ditulis. Jadi teori dua dokumen ini beranggapan bahwa kitab Matius dan Lukas itu mengambil isinya sebagian dari kitab Markus. Ini teori yang namanya dua dokumen. Teori ini sangat memberikan kita penekanan ataupun sangat memberikan kita motivasi ataupun memberikan kita pengajaran tentang kitab Markus ataupun kitab Matius, Markus dan Lukas, di mana dia mengajarkan kita ataupun memberikan pengajaran kepada kita bahwa kitab Matius itu diambil dari kitab Markus dan kitab Lukas diambil juga dari kitab Markus. Kita masuk pada perbedaan Injil sinoptik dan Injil Yohanes. Dalam hal ini, perbedaan Injil sinoptik dan Injil Yohanes, padahal kita melihat dulu bahwa Injil sinoptik ini dan Injil Yohanes sama pembahasannya tentang Yesus. Tapi ada perbedaan secara materi tentang perbedaan Injil sinoptik dan Injil Yohanes. Injil sinoptik banyak terdapat tentang perumpamaan-perumpamaan, tetapi Injil Yohanes tidak ada pengajaran tentang perumpamaan-perumpamaan. Itulah perbedaan secara materi. Tetapi dalam penekanan juga mereka berbeda. Injil sinoptik lebih menekankan tentang kelahiran Yesus dan baptisan serta transfigurasi, tetapi dalam Injil Yohanes ini menekankan tentang bagaimana hidup yang kekal. Itulah yang ditekankan dalam Injil Yohanes. Perbedaan secara geografis di sini, di mana pelayanan Yesus berbeda dalam Injil sinoptik dan berbeda dengan Injil Yohanes. Di mana dalam Injil Yohanes lebih melaporkan keberadaan Yesus di Yudea Selatan, sedangkan Injil sinoptik lebih menjelaskan, sinoptik melaporkan peristiwa di Galilea Utara. Perbedaan ini berarti si Yohanes mengabaikan kebenaran sejarah, karena dalam beberapa bagian Yohanes melaporkan fakta-fakta terperinci, di mana dalam Injil sinoptik ini menekankan tentang pelayanan Yesus yang berada di Galilea, sedangkan Injil Yohanes melaporkan tentang pelayanan Yesus di Yudea Selatan. Perbedaan struktur. Selain Injil sinoptik, terdapat pengajaran-pengajaran yang panjang seperti khotbah di bukit dan perumpamaan-perumpamaan. Sedangkan Injil Yohanes terdapat kumpulan pelajaran. Dalam Injil sinoptik ini, contohnya dalam Injil Matius, menekankan tentang khotbah ataupun memberikan pengajaran yang panjang tentang khotbah Yesus di bukit dari Matius pasal 5 sampai pasal 7. Kita bisa melihat khotbah Yesus tentang etika Kristen kepada murid-muridnya, pada yang ada di situ dia mengkhotbahnya. Tetapi dalam Yohanes ini yang terdapat adalah kumpulan pelajaran
Dalam Injil Yohanes ini yang terdapat dalamnya adalah kumpulan pelajaran-pelajaran yang disampaikan Allah. Jadi, mengapa Injil Sinoptik ini dan Injil Yohanes ini tidak disatukan? Karena Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas itu menekankan ataupun memberitahukan tentang kemanusiaannya Yesus, sedangkan Injil Yohanes menekankan tentang kealahannya ataupun memberitahukan tentang kealahan Yesus. Jadi, kita masuk pada bagian yang ketiga, itu teologi Injil Matius. Injil Matius adalah Injil paling pertama di dalam kitab PB. Tetapi Injil Matius ini bukan pertama ditulis dalam kitab PB. Penulis kitab Matius ini adalah Matius sendiri. Dia juga disebut seorang Lewi. Adalah seorang pemungut cukai. Ataupun ketika kita melihat seorang pemungut cukai, bisa disebut pada saat itu pemungut cukai adalah orang yang berdosa, orang yang mengumpulkan pajak, sehingga dia disebut seorang yang berdosa. Di sini yang menulis kitab Matius ini adalah Matius sendiri, dia seorang pemungut cukai. Tema dari Injil Matius ini yaitu Yesus adalah Raja Mesias. Kata kunci dalam Injil Matius ini yaitu kerajaan Allah. Waktu penulisan tahun 60-an, ditulis untuk orang percaya. Jadi kitab Matius ini ditulis untuk orang-orang percaya yang Yahudi. Jadi latar belakang kitab Matius ini itu Injil ini dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar PB dan Mesias dan anak Allah yang hidup. Di mana dalam PB ini ditempatkan pertama sekali yaitu Mesias anak Allah yang hidup, di mana kita bisa melihat Matius pasal 16 ayat 16. Di situ menekankan bahwa Mesias anak Allah yang hidup. Jadi Mesias adalah anak Allah yang hidup. Dia menjelaskan tentang anak Allah ataupun dia menjelaskan tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Tetapi Injil Matius ini tidak pertama sekali ditulis dalam PB, walaupun dia pertama sekali dalam kitab PB, tetapi dia bukan yang pertama ditulis dalam kitab PB ini. Jikalau Injil Markus ditulis untuk orang Romawi dan Injil Lukas untuk Theophilus dan semua orang percaya bukan Yahudi, maka Injil Matius ini ditulis untuk orang percaya bangsa Yahudi. Jadi Injil Matius ini ditulis sebenarnya untuk orang-orang yang percaya di Yahudi, di mana Injil Matius ini kan menjelaskan tentang kelahiran Yesus. Jadi tujuan Injil Matius ini yaitu untuk memberikan pembelajaran ataupun mengirimkan suatu pengajaran bahwa Yesus telah datang ke dunia. Itulah alasan Matius menulis surat ini kepada orang-orang yang percaya, agar iman mereka percaya bahwa Yesus telah datang ke dunia ini. Seperti yang kita bahas tadi, tujuan penulisan Injil Matius ini untuk memperkuat iman orang percaya Yahudi pada waktu itu. Jadi tujuan penulisan kitab Matius ini yaitu untuk menguatkan iman orang-orang percaya Yahudi. Mungkin saja kita beranggapan begini, orang-orang percaya Yahudi pada saat itu mereka memang percaya Yesus, tetapi tujuan penulisan kitab Matius ini agar iman mereka percaya ataupun iman mereka lebih teguh ataupun iman mereka lebih percaya lagi tentang Yesus Kristus, bahwa Sang Mesias telah datang. Itulah tujuan penulisan dalam kitab Matius. Sekarang kita masuk pada muatan teologis dalam Injil Matius ini. Muatan teologis yang dalam Injil Matius ini, yang pertama adalah yang kita bahas adalah Allah, tentang Allah. Di mana Allah itu hidup. Di sini kita membahas tentang Allah itu hidup. Saya sendiri beranggapan bahwa Allah itu memang hidup. Doktrin tentang Allah yang hidup dan Injil Matius cukup banyak dan cukup mengagumkan. Di mana dalam Injil Matius ini juga banyak tentang menekankan tentang Allah yang hidup, di mana kita bisa melihat dalam Matius pasal 16 ayat 15 sampai 16, di mana dia mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di situ dalam Matius menjelaskan bahwa Yesus adalah anak Mesias. Dia adalah seorang Mesias
dan dia adalah anak Allah yang hidup. Ayat itu menekankan kepada kita ataupun memberikan pelajaran kepada kita untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Bagian yang kedua yaitu Allah bekerja menurut rencana. Jelas sekali bahwa Allah itu tidak bekerja diperintah oleh siapapun. Allah bekerja menurut rencananya sendiri. Mengapa Allah bekerja menurut rencananya sendiri? Allah itu tidak berpengaruh ataupun tidak berpedoman pada ciptaannya, tetapi Allah itu berpedoman ataupun memiliki integritasnya sendiri. Dia tidak berpedoman dengan ciptaannya, tetapi dia melakukan apa yang dia lakukan sesuai dengan rencananya. Dia melakukan apa yang menurut dia baik. Dia melakukannya tanpa melihat ataupun mengambil pedomannya kepada ciptaannya. Dimana kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu Allah sebagai Bapa. Allah sebagai Bapa dalam Injil Matius disebut sebanyak 44 kali. Menarik untuk diperhatikan bahwa pemeliharaan Allah sebagai Bapa ditunjukkan kepada semua orang, termasuk anaknya, bahkan burung dan tanaman. Bisa kita lihat pada Matius pasal 5 ayat 43 dan Matius pasal 5 ayat 43 sampai 45. Di situ bahwa konsep Allah sebagai Bapa, Matius menekankan bahwa Allah adalah sebagai Bapa, karena Yesus Kristus adalah seorang anak Allah yang hidup. Dia juga mempunyai Bapa. Kita sudah mempelajari tentang Tritunggal, bahwa Allah, Anak dan Bapa itu mempunyai hakikatnya ataupun memiliki kepribadiannya masing-masing. Jadi Allah adalah sebagai Bapa. Mereka adalah satu. Mereka tidak bisa dipisahkan. Walaupun kepribadian mereka berbeda, tetapi mereka satu hakikat ataupun esa. Jadi Allah itu adalah Bapa. Jadi bisa disimpulkan adalah Allah itu Bapa dan Allah itu adalah Yesus dan Allah itu Roh Kudus. Jadi kita masuk pada Allah Maha Adil. Allah Maha Adil adalah jelas bagi kita bahwa Allah itu Maha Adil. Di mana Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Semua orang harus menerima perkataan ini. Memang jelas Yesus datang ke dunia bukan untuk hanya menyelamatkan orang percaya saja, tetapi dia juga menyelamatkan orang berdosa. Yesus itu adil ataupun Allah itu adil. Dia tahu bahwa manusia zaman sekarang, manusia sedang berada dalam dosa, sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini agar manusia ditebus dosanya. Sekarang kita masuk pada kristologi. Bagian yang pertama yaitu ajaran Yesus Kristus dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius terdapat banyak sekali pengajaran-pengajaran yang Yesus berikan. Contohnya kita bisa melihat dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 tentang khotbah di bukit, yaitu tentang etika Kristen. Di situ Yesus mengajari tentang orang-orang di situ agar mereka mempunyai etika Kristen, agar mereka memiliki sifat ataupun karakter Kristen yang sesungguhnya. Banyak juga pengajaran-pengajaran Yesus yang dalam Injil Matius. Contohnya, pengutusan ke-12 murid, ajaran mengenai misi Kristen dalam pasal 10. Di situ mengajari tentang ajaran misi Kristen, di mana ada misi Kristen yang harus dicapai dalam dunia ini. Kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu pneumatologi. Pneumatologi adalah Injil Matius menyebutkan Roh Kudus hanya 12 kali. Jadi pneumatologi adalah belajar tentang Roh Kudus ataupun tentang Roh Kudus. Injil Matius menyebut Roh Kudus hanya 12 kali. Di antaranya 4 kali terdapat dalam pasal 12 yaitu mengenai mujizat Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh yang memberi hidup kepada kelahiran Yesus, anak Allah. Jadi kita mengetahui dulu bahwa Yesus itu bukan dikandung dari kuasa apapun, tetapi Yesus itu dikandung oleh kuasa Roh Kudus,
di dalam rahim seorang perempuan yang bernama Maria. Jadi Yesus itu bukan dari daging seorang laki-laki. Dia itu dikandung oleh kuasa Roh Kudus yang diberikan Yesus ataupun yang diutus Yesus ke dalam dunia ini untuk menjadi manusia dan untuk menebus dosa manusia. Jadi dalam Injil Matius ini menekankan kepada kita ataupun memberikan pelajaran juga kepada kita bagaimana membaptis dengan Roh Kudus. Mungkin kita bertanya-tanya bagaimana yang namanya membaptis dengan Roh Kudus? Bagaimana membaptis orang-orang ini dengan Roh Kudus? Dalam Matius pasal 3 ayat 11 berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ayat ini memberikan penekanan kepada kita ataupun memberikan kita pemahaman bagaimana yang disebut dengan membaptis Roh Kudus. Membaptis dengan Roh Kudus. Jadi kata membaptis ini adalah dalam arti spiritual, sebab dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Kita bisa melihat dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 2. Maka apabila Yesus dikatakan pembaptis dengan Roh Kudus, itu adalah dalam arti spiritual, bukan dalam arti upacara ataupun seremonial. Jadi, kita akan membahas juga tentang menghujat Roh Kudus ini. Dalam masa pelayanan Yesus ketika Ia mengusir setan, Matius mencatat, tetapi jika Allah mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat padamu. Menghujat Roh Kudus bukanlah merupakan suatu ucapan semata, melainkan merupakan suatu sikap seorang yang meraskan hatinya dan terus-menerus menutup pintu hatinya. Mungkin kita beranggapan bahwa Injil ataupun Roh Kudus ini, bukan Injil ya, Roh Kudus ini kita bisa semena-mena menghujat. Mungkin kita melakukan dosa kepada sesama, itu bisa diampuni saja, itu bisa diampuni. Tetapi satu dosa yang tidak bisa diampuni di dunia adalah menghujat Roh Kudus. Makanya dalam Injil Matius ini sangat menekankan bahwa Roh Kudus tidak boleh dihujat ataupun menghujat Roh Kudus bukanlah merupakan suatu ucapan semata saja. Karena Roh Kudus adalah datang sebagai penolong ataupun sebagai pembimbing kita. Jadi kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu eklesiologi. Dari kelima kelompok ajaran Tuhan Yesus yang terdapat dalam Injil Matius, satu diantaranya adalah tentang gereja, yaitu dalam pasal 18, yaitu apalagi ditambah dengan pasal 16 ayat 16 sampai 19, maka kita mendapatkan ajaran tentang gereja yang cukup banyak dalam Injil Matius. Jadi dalam Injil Matius ini juga terdapat pengajaran tentang gereja juga, bukannya tentang Roh Kudus saja. Dalam Injil Matius, pengakuan Petrus dan gereja. Ketika Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi bersama dengan murid-muridnya, Yesus bertanya kepada mereka, "Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Di situ kita bisa melihat secara jelas ataupun membaca secara jelas bahwa Yesus adalah anak Mesias. Di situ Simon Petrus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah Mesias, ataupun Simon Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mungkin itu saja yang bisa kita sharingkan ataupun kita bahas dalam video ini. Mungkin jika ada kesalahan dalam pengucapan tutur kata yang kurang baik dalam hal ini, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.